Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita bawa puji-pujian kita kepada Tuhan, ucapan syukur kita kepada Tuhan, dan kerinduan kita kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menjamah kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas kasih-Mu Tuhan, atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Kami ada sampai saat ini Tuhan itu karena campur tangan-Mu Bapa. Dan sekarang Bapa, kami mau memuji dan memuliakan nama Engkau Tuhan, dan kami rindu akan jamaah Engkau Bapa. Biar Engkau menjamah setiap kami Tuhan yang ada di rumah kami masing-masing, dimanapun kami berada Tuhan. Biar kami Tuhan merasakan jamaah Engkau yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin, haleluya. Kami mau bersorak-sorai saat ini Tuhan, dan kami mau memuji Tuhan dengan segenap hati. Haleluya. Mari berikan suara kita kepada Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian ini bersama-sama saudara. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Amin. Sebab Kau yang layak dipuja. Oh, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Oh, segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau Allah. Amin. Oh, kami mau bersorak, bersorak, tinggikan nama-Mu. Oh, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Amin. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak-sorai meninggikan nama-Mu Bapa. Amin. Tinggikan nama-Mu. Oh, soraklah, amin. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Oh, soraklah. Oh, soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Oh, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Lebih sungguh lagi saudara katakan, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Amin. Haleluya. Oh, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Oh, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Engkau baik bagi kehidupan kami Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Allah itu baik bagi setiap kami Bapa. Amin.
Mari kita katakan Allah itu baik, saudara-saudara. Allah itu baik, amin. Sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa, amin. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, amin. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, amin. Menyatakan kebaikannya untuk saya dan saudara-saudara, amin. Kebaikannya padaku, oh, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, ajaiblah kuasa dalam nama Yesus, amin. Yesusku luar biasa, kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa, kasih setianya, kasih setianya. Kasih setiamu tak pernah berubah dalam kehidupan kami, Tuhan. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya, Bapa. Oh, ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa, kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, luar biasa. Oh, Yesusku luar biasa. Oh, Tuhan Yesus baik bagi saya dan saudara, amin. Haleluya. Kasih-Mu tiada berkesudahan bagi kehidupan kami, Bapa. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya, Tuhan. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu, Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Amin. Tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Oh, Tuhan Yesus baik, sungguh amat
Yesus baik, tiada berkesudahan. Haleluya. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Oh, oh, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami Bapa. Tak pernah berakhir di hidupku. Oh, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Oh, 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 sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, amin. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, amin. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Oh, oh, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, oh, oh, sungguh amat baik, oh, 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 Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Oh, 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 sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi katakan, Tuhan Yesus baik. Oh, 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 sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Oh, oh, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Saudara sendiri katakan dengan lebih semangat lagi, Tuhan Yesus baik. Amin. Sungguh amat baik, haleluya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Oh, 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 sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, haleluya Tuhan. Dari selama-lamanya, untuk selama-lamanya Engkau baik bagi setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa atas kebaikan-Mu, atas pemeliharaanmu dalam kehidupan kami Bapa. Kami bawa pujian kami Tuhan pada sore hari ini kepada Engkau Tuhan. Biarlah manis Kau dengar pujian kami Tuhan. Biarlah pujian kami Tuhan berbau harum di hadapan Engkau Bapa. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Oh, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan
Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhanku, oh aku hendak bernyanyi bagimu, oh, selama aku hidup, oh ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu, oh, selagi ku ada. Oh, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, oh, kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Oh, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, oh, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang kami renungkan Tuhan, ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu Tuhan, oh, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang kami renungkan Tuhan, inilah yang ku renungkan ya Tuhan setiap waktu. Amin. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan,
dan hatiku bersuka. Katakan lebih sungguh lagi, inilah Tuhan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Haleluya, Yesus Tuhan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Oh, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Oh, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Biar hati kami bersuka dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah kerinduan kami, kami mau bersuka karenamu, kami mau bersuka karenamu Yesus, ya Tuhan. Oh, bawa kami selalu memuji-Mu, bawa kami untuk selalu datang kepadamu Tuhan. Berikan hati yang rindu, haus dan lapar akan Engkau Bapa. Karena perjumpaan denganmu penuh dengan damai sejahtera dan sukacita yang baru Tuhan. Oh, haleluya. Oh, kami rindu Bapa saat ini. Kami berjumpa denganmu Yesus. Oh, ya Tuhan, syukur hanya bagimu, syukur hanya bagimu, Bapa kami yang baik, Bapa kami yang setia, Yesus namanya. Oh, sebab Engkau Allah yang kudus, sebab Engkau Allah yang setia, yang layak dipuji, layak disembah. Mari sembah Dia,
Mari agungkan Dia. Yesus, Yesus namanya, nama yang berkuasa. Ya Bapa, kami bersuka karena-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi, Engkau baik bagi setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kebaikan Tuhan terus nyata dalam kehidupan kami, sekarang dan sampai selama-lamanya. Engkau baik Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau amat baik, Engkau terlalu baik bagi setiap kami. Kami bersyukur, kami bersyukur atas kesetiaan-Mu yang Kau berikan bagi kami, Yesus Tuhan. Kami rindu Tuhan, Kau lebih lagi menjamah kami Bapa pada sore hari ini. Syaralaya ramba-ramba ya syukur, syaralaya ramba-ramba ya syikipiralaya, syaralaya ramba-ramba-ramba-ramba ya syakabarabara, syaralaya ramba-ramba-ramba-ramba ya syakabara, syaralaya ralaya ramba ya syakabarabara, syaralaya ramba-ramba-ramba ya syikipiralaya ramba, syaralaya ralaya ralaya ramba, syaralaya ralama. Engkau besar Tuhan, Engkau agung Bapa, Engkau mulia Tuhan, Engkau besar Tuhan. Ya Bapa, terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, Engkau selalu hadir di tengah-tengah kami ya Bapa. Engkau Tuhan yang selalu ada bersama kami, Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Dalam keadaan apapun situasi kami, Engkau selalu ada bersama kami ya Bapa. Ya Bapa, tolonglah Roh Kudus, biarlah kami boleh memiliki pikiran yang jernih ya Bapa. Kiranya hikmat-Mu turun atas anak-anak-Mu semuanya ya Bapa. Engkau berikan kami ketopong keselamatan ya Bapa, perisai iman ya Bapa, perlengkapan senjata Allah di dalam hidup kami, supaya kami boleh memiliki pikiran yang jernih, kami boleh hikmat-Mu turun atas kami semua, sehingga kami boleh mengambil keputusan dengan tepat ya Bapa. Kami mau ya Bapa untuk mengikuti apa yang Engkau mau di dalam hidup kami ini ya Bapa. Tuhan, tolonglah berkaryalah Engkau di dalam hidup kami ini ya Bapa. Bapa, urapi anak-Mu ini yang belajarkan menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Bapa, supaya anak-Mu ini boleh menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu. Juga urapi semua anak-anak-Mu yang mendengar WAH dimanapun mereka berada ya Bapa, supaya mereka boleh menangkap apa yang menjadi isi hati-Mu dan kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom. Mari kita pada sore hari ini belajar kebenaran firman Tuhan. Saya kasih tema pikiran. Miliki pikiran yang indah. Dan pikiran itu sangat penting sekali untuk mempengaruhi semuanya. Bahkan untuk ketika organ tubuh kita ini juga pengaruh dengan pikiran kita. Ketika pikiran kita ada pikiran yang mengganjal atau banyak pikiran, itu mempengaruhi badan kita jadi tidak enak, bahkan tidur kita jadi tidak nyenyak. Mungkin banyak kasus dengan pikiran yang kacau, maka hati kita ini juga kacau.
Mari kita belajar hari ini, belajar tentang pikiran. Miliki pikiran yang indah, miliki pikiran yang jernih. Bagaimana caranya supaya kita memiliki pikiran yang jernih? Biarlah kita selalu dekat dengan Tuhan. Ketika kita memiliki pikiran yang jernih, maka kita akan mendapat damai sejahtera dan hikmat Tuhan itu akan turun atas kita semua. Ketika ada pikiran yang jernih, kita dapat hikmat, akan muncul ide-ide yang baru dalam menyelesaikan masalah dan kita akan menemukan solusinya. Amin. Mari kita belajar pada sore hari ini. Saya kasih tema miliki pikiran yang jernih. Mari kita buka ayatnya di Filipi 4 ayat 7 sampai 9. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus. Ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ayat 9. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Amin. Mari kita buka ayatnya yang sore hari ini kita belajar di ayat ini. Kita buka di Filipi 4 ayat 7 kembali. Di ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus. Sampai sini. Damai sejahtera itu diberikan kepada kita semua, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus. Ketika kita ini memiliki pikiran yang jernih, maka kita akan memperoleh damai sejahtera. Mari kita pada sore hari ini, kita belajar apa yang berakar di dalam pikiran kita. Kadang kita kalau di pikiran kita ada rasa kekhawatiran, maka yang ada itu muncul khawatir. Di pikiran kita ada rasa ketakutan, maka yang keluar itu muncul ketakutan. Jadi mari kita miliki pikiran yang jernih. Biarlah hidup kita ini boleh fokus kepada Tuhan Yesus dan belajar untuk percaya sungguh-sungguh kepadanya. Miliki pikiran yang jernih, di dalam pikiran yang jernih, di dalam pikiran yang sehat, maka Tuhan akan tinggal di dalamnya. Amin. Seringkali kita melihat mungkin karena keadaan yang morat-marit saat ini, jadi banyak sekali sekarang ini orang-orang ini yang datang ke psikolog, ke psikiater, ya kan, datang ke sana karena itu tadi ada masalah dengan pikirannya. Mari kita hari ini belajar untuk memiliki pikiran yang jernih. Dan peperangan yang terbesar itu adalah pikiran kita. Mari kita kalahkan pikiran kita. Kita minta Tuhan menuntun kita, memberikan kita damai sejahtera. Ketika kita punya pikiran yang sehat, maka Tuhan tinggal di dalamnya. Amin. Ketika Tuhan tinggal di dalam kita, maka akan muncul damai sejahtera. Amin. Mari kita menjaga betul-betul pikiran kita. Jaga, percaya. Ketika kita menjaga, maka Tuhan akan memberikan kita damai sejahtera. Seringkali kita melihat mungkin orang itu kok bisa tetap kuat ya dalam menghadapi cobaan, tantangan. Orang itu kok bisa tetap berdiri. Karena firman-Nya. Kada damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus.
memberikan damai sejahtera dalam hidup kita. Amin. Mari kita belajar untuk memiliki pikiran yang jernih, jaga pikiran kita. Tuhan mau bekerja mendatangkan kebaikan. Dan ketika ada pikiran yang jernih, pikiran yang sehat, kita tenang, kita bisa memikirkan, kita bisa menemukan solusi-solusi, kita bisa punya ide-ide baru. Jadi tiba-tiba akan muncul ide-ide yang baru, muncul solusi dalam menyelesaikan masalah. Ada damai sejahtera. Dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu di atas pikiran dan perasaan kita. Di atas pikiran dan perasaan itu adalah damai sejahtera Allah. Dan percaya, kalau dari Tuhan, pikiran yang dari Tuhan itu damai. Ada damai sejahtera. Kadang kita merasa di pikiran kita dalam mengambil keputusan, kita merasa yang umum sekali kita, rasanya kita ini kok enggak srek ya. Kata srek itu kok enggak cocok ya, perasaan. Dan itu mari kita uji dahulu. Bagaimana caranya? Harus diuji dengan firman. Amin. Mari kita cocokkan dengan firman. Jangan lawan pikiran dengan perasaan kita. Dengan perasaan sepertinya enggak cocok, sepertinya kok enggak enak. Tetapi mari kita fokus kita kepada Kristus. Tundukkan pikiran dan perasaan kita kepada Kristus. Amin. Mari kita fokus kita bersandar kepada Tuhan, kepada Kristus. Dan medan peperangan kita itu ada di dalam pikiran kita. Ketika pikiran kita kacau, maka yang ada hati kita ini jadi kacau. Tetapi ketika kita pikirannya tenang, pikirannya ini saya percaya, maka yang ada adalah hati kita ini memperoleh damai sejahtera. Maka kita harus fokusnya hanya kepada Tuhan Yesus. Amin. Fokus kepada Tuhan. Pikiran tidak bisa digabung dengan perasaan. Jangan lawan pikiran kita dengan perasaan, tetapi biarlah kita mau fokus kepada Tuhan dan serahkan pikiran dan perasaan kita kepada Tuhan. Apa kemauan, akal budi, logika kita kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang menuntun setiap langkah kita. Tuhan yang pimpin setiap langkah kita. Dan percaya ketika Tuhan tuntun, pasti Tuhan akan membawa kita sampai kepada tujuannya. Amin. Dan kadang roh itu mau, tapi kita ini loh, daging kita ini lemah. Ketika Tuhan mau Tuhan tuntun, roh ini penurut, tetapi daging ini lemah. Biarlah kita selalu minta tuntunan Tuhan. Kita selalu minta perlengkapan senjata Allah dalam hidup kita. Kita mau belajar untuk hidup di dalam roh mengikuti Tuhan, bukan mengikuti keinginan kita sendiri. Amin. Dan percaya ketika itu dari Tuhan, mengikuti ada pikiran-pikiran yang jernih, dan kita mengizinkan Tuhan yang ambil alih dalam hidup kita, yang terjadi adalah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Mari kita buka ayatnya di Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Amin. Dan ini adalah perintah, pikirkanlah semuanya itu. Pikiran ini harus dijaga. Pikirkan yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Biarlah
kita ini menjaga pikiran kita. Mungkin di tengah-tengah masyarakat, karena kita ini hidup di tengah-tengah masyarakat, banyak sekali di lingkungan yang mungkin suka membicarakan orang lain, atau muncul sakit hati, akar pahit, semua yang benar atau yang tidak cocok. Apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak terpengaruh, supaya kita tetap memikirkan yang benar? Langkah yang pertama, kita harus fokus kepada Tuhan. Yang kedua, biarlah kita hidup di lingkungan yang tepat, di komunitas yang tepat, supaya kita bisa bertumbuh bersama-sama. Amin. Mari kita berani berkata tidak. Kalau itu tidak cocok, kita katakan tidak cocok. Dan supaya pikiran kita ini tidak kacau. Kita boleh, bagian kita, tugas kita adalah untuk memilih mana pikiran yang boleh masuk dan mana pikiran yang tidak boleh masuk. Tetapi dikatakan di sini, pikirkanlah semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Dan ini adalah salah satu buah roh dari pikiran. Buah pikiran. Pikiran yang benar, buah pikiran. Ketika kita bisa, caranya bagaimana supaya kita bisa memperoleh buah dari pikiran ini, supaya kita bisa terus bertumbuh dan berbuah, kita harus selalu mendekat dengan Tuhan. Amin. Selalu hidup melekat kepada Tuhan. Dan Tuhan menuntun kita lewat firman-Nya, supaya Tuhan berpesan lewat tantangan hari-hari ini. Dan di ayat Filipi 4 ini, Tuhan betul-betul memberi pesan untuk anak-anaknya. Ini adalah sebuah pesan bahwa kondisi mungkin lagi morat-marit, keadaan ekonomi kacau, macam-macam, terjadi kekacauan. Tetapi Tuhan berpesan pada sore hari ini di damai sejahtera Allah di Filipi 4 atas ayat 7 tadi dikatakan bahwa damai sejahtera Allah akan disediakan bagi kita semua. Asal kita mau memiliki pikiran yang jernih. Dalam pikiran yang jernih, maka Tuhan akan tinggal di dalamnya. Dan kita akan memperoleh damai sejahtera. Mari kita belajar. Dan muncullah buah-buah dari pikiran. Jadi ini adalah buah dari pikiran. Yang baik, yang benar, yang adil, yang suci. Semua yang manis. Itu buah dari pikiran. Mari kita belajar pada sore hari ini supaya kita ini bisa menyaring mana yang boleh masuk ke pikiran kita, mana yang tidak boleh masuk dalam pikiran kita. Biarlah kita hanya fokus kepada kehendak Tuhan, fokus kepada Tuhan. Kita mau menyerahkan segala pikiran, perasaan kita kepada Tuhan, akal budi, kemauan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang menuntun setiap langkah kita. Amin. Mari kita buka di ayatnya di Filipi 4 ayat 9. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Amin. Mari kita belajar menangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan pada sore hari ini. Tuhan mau kita ini punya pikiran yang jernih. Kita boleh menyaring karena pikiran ini mempengaruhi. Pikiran kita ini mempengaruhi karena ini adalah medan peperangan. Jadi kita harus memiliki pikiran yang jernih. Dan Tuhan mau kita ini mempelajari apa yang telah kamu terima dan apa yang telah kamu
dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku. Tuhan mau kita melakukan itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Amin. Tuhan mau kita semua untuk pada sore hari ini mari kita belajar menangkap. Kita tidak hanya mendengar tetapi kita menjadi pelaku firman. Supaya kita ini mau melakukan semuanya ini. Supaya kita ada damai sejahtera. Keadaan boleh mungkin bermacam-macam. Tetapi percayalah Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kita semua. Amin. Dan mari kita belajar di dalam kehidupan kita. Tuhan mau kita untuk melakukannya. Dan mari kita belajar. Ketika kita punya pikiran yang jernih, itu percaya ada berkat yang Tuhan sediakan. Roh Kudus bekerja. Dan ketika kita itu punya pikiran yang jernih, maka akan muncul ide-ide yang baru, pikiran-pikiran yang brilian. Amin. Dan percaya di balik pikiran yang jernih ada berkat yang Tuhan sediakan. Amin. Ketika kita punya pikiran yang jernih, kita ini bisa mikir, kita ini bisa ambil keputusan dengan enak. Kita bisa memecahkan solusi. Tetapi sebaliknya, ketika kita punya pikiran yang kacau, bahasa Indonesianya itu buntu, tidak ketemu jalan keluar. Kita untuk memecahkan solusi yang gampang aja, kadang kita ini tidak bisa. Karena pikirannya kita ini kacau. Bahkan mungkin ketika kita ini dihantui dengan ketakutan, kekhawatiran, aslinya yang biasanya kita itu bisa jadi tidak bisa. Karena kita ketakutan, kita khawatir. Tetapi ketika kita pikiran yang jernih itu ada di dalam pikiran kita. Mungkin kita dalam menghadapi masalah yang bekerja. Mungkin gimana caranya ngatur apa aja nota-nota. Ketika karena bekerja kita berurusan dengan tagihan, kita berurusan dengan pelanggan. Bagaimana caranya mengatur? Tetapi ketika pikiran yang jernih, kita secara tidak sengaja, Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita. Dan Tuhan kirimkan ide-ide yang brilian. Mungkin kita bisa mengambil keputusan, apa aja yang bisa kita lakukan. Dan tanpa kita sadari mungkin setelah kita bisa melewatinya, kita akan bilang, luar biasa ya. Kadang kita kok bisa ya, saya bisa mengambil keputusan seperti itu. Itu semua karena Roh Kudus yang bekerja di dalam hidup kita. Amin. Ada Roh Kudus yang bekerja di dalam hidup kita. Amin. Dan percaya Tuhan akan menaruh pikiran-pikiran yang brilian dalam kondisi saat ini. Mari kita miliki pikiran yang jernih. Tetap dalam pikiran yang jernih. Supaya Tuhan taruh pikiran-pikiran yang brilian, ide-ide yang keluar, yang luar biasa dalam pekerjaan. Tuhan akan memberkati pekerjaan kita semua, usaha pekerjaan. Ketika kita punya pikiran yang jernih, ada Tuhan berikan roh kreativitas, ide-ide muncul, terobosan-terobosan baru muncul. Dalam sekolah, Tuhan sanggup memberkati studi setiap anak-anaknya. Amin. Dan Tuhan itu ketika kita punya pikiran yang jernih, kita ikuti jalannya Tuhan. Dengan pikiran yang jernih, kita minta Roh Kudus menuntun setiap langkah kita. Kita itu kadang muncul seperti ini, melibatkan Tuhan, nanti seperti rangkaian suatu mata rantai pikiran-pikiran Tuhan di dalam diri kita. Ketika mengizinkan Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita, akan muncul ide-ide yang baru. Muncul ide-ide yang brilian itu di dalam pelayanan, dalam studi, dalam usaha pekerjaan.
ada strategi-strategi, muncul ide-ide, muncul strategi-strategi. Amin. Tanpa kita sadari karena ada Roh Kudus yang bekerja. Amin. Mari kita belajar pada sore hari ini. Biarlah kita tetap menjaga pikiran kita supaya pikiran kita ini tetap jernih. Tetapi apa yang terjadi? Sebaliknya ketika kita punya pikiran yang bahasa pikiran yang butek, pikiran yang butek, tidak jernih itu, pikirannya kacau, maka kita tidak bisa mengambil keputusan, bahkan keputusan yang sering kita buat adalah keputusan yang salah. Amin. Biarlah izinkan Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita. Amin. Mari kita, dan untuk memperoleh pikiran yang jernih itu, supaya Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita, kita harus fokus hanya kepada Tuhan Yesus. Fokus kita itu kepada kebenaran firman Tuhan. Fokus kepada pikiran Kristus. Tidak bisa fokus kepada yang lainnya. Supaya kita boleh mengalami penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Ketika kita minta Tuhan menuntun, ada Roh Kudus yang bekerja di dalam hidup kita dengan pikiran yang jernih, maka di balik semua itu ada hikmat dari Tuhan. Amin. Biarlah kita minta sesuai firman-Nya. Tuhan itu tidak membiarkan kita yatim piatu, tetapi Tuhan selalu menyediakan penolong, Roh Kudus di dalam bagi setiap anak-anaknya. Tuhan menyediakan Roh Kudus di dalam hidup kita. Tetapi Tuhan sudah sediakan Roh Kudus, tetapi yang Tuhan mau, kita ini juga mau harus bekerja sama. Harus bekerja sama. Tadi dikatakan, lakukanlah itu. Maka harus bekerja sama. Kita harus melakukan itu. Kamu dan apa yang telah kamu pelajari, apa yang telah kamu terima, apa yang telah kamu dengar, apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Pikiran, buah-buah pikiran yang tadi di ayat 8, yang manis, yang suci, yang sedap didengar, yang kebajikan itu, pikirkanlah itu. Dan Tuhan sudah kirimkan Roh Kudus di dalam hidup kita. Tetapi Roh Kudus juga mau kita ini bekerja sama. Untuk mengendalikan pikiran kita itu tergantung dari kita. Itu pilihan. Makanya kita harus terus menjaga pikiran kita. Itu adalah pilihan kita. Mari kita jaga pikiran kita supaya kita terus melekat kepada Tuhan. Terus mendekat kepada pikiran kita ini boleh cocok dengan hatinya Tuhan. Mari kita saring apa yang boleh masuk dan apa yang tidak boleh masuk di dalam pikiran kita. Contoh, apa yang tidak boleh masuk, mungkin muncullah kepahitan, kekecewaan, sakit hati, atau apa aja kata-kata yang membuat orang lain kecewa, itu tidak boleh masuk di dalam pikiran kita. Mari kita menyaring pikiran kita. Kita bisa menangkap apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Pergaulan juga kita bisa saring apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Untuk anak-anak muda mungkin dari pergaulan-pergaulan yang salah, mungkin di lingkungan yang tidak tepat. Misal anak-anak di lingkungan, anak muda sekolah, sekarang banyak sekali yang terlibat dengan narkoba. Bahkan mungkin banyak sekali yang tidak berkenan. Dan itu kita harus saring. Supaya caranya bagaimana? Ya kita harus keluar dari lingkungan yang tidak tepat. Dan kita harus kendalikan pikiran kita supaya pikiran kita tetap ada di dalam relnya Tuhan. Amin. Mari kita pada sore hari ini belajar menangkap isi hati Tuhan.
Apapun situasi, kondisi, marilah kita belajar. Firman-Nya itu ya dan amin. Bapa di surga rindu supaya setiap anak-anaknya itu mau percaya sungguh-sungguh kepadanya. Dan Tuhan itu tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Bahkan Tuhan itu tidak pernah memberikan cobaan melebihi kekuatan anaknya. Amin. Tuhan mau pada sore hari ini kita menangkap, kalahkan. Mari kita miliki pikiran yang jernih. Ketika pikiran itu, kita miliki pikiran yang jernih, maka damai sejahtera itu, sumber damai sejahtera akan menyertai kita semua. Dan percaya ketika kita menjaga pikiran kita, memiliki pikiran jernih, maka ada berkat di dalamnya. Ada banyak hikmat, ada banyak berkat yang menanti. Tanpa disadari kita akan muncul ide-ide yang brilian. Ketika kita memiliki pikiran yang jernih, ada berkat dalam pekerjaanmu, di dalam studimu, Tuhan akan menyediakan berkat dan hikmat dalam kehidupan kita. Mari kita belajar pada sore hari ini untuk memiliki pikiran yang jernih. Kendalikan pikiran kita supaya kita didapati dengan selalu melekat kepada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Anak-Mu sudah selesai bicara ya Bapa. Biarlah sharing firman ini boleh menyampaikan isi hati-Mu ya Bapa. Ini yang menjadi kerinduan-Mu ya Bapa, supaya kami semua boleh menjaga pikiran kami tetap jernih ya Bapa. Ampuni kadang kami dipenuhi dengan kekhawatiran, dipenuhi dengan ketakutan ya Bapa. Hari ini ya Bapa, kami mau belajar untuk berpikir positif, berpikir yang baik, yang sedap, yang suci, yang kebajikan di dalam hidup kami ini ya Tuhan. Karena kami percaya di dalam pikiran yang jernih, Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita. Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Dan kami percaya ketika Roh Kudus bekerja, mengizinkan Roh Kudus bekerja ya Bapa, maka akan ada damai sejahtera yang melampaui segala akal, akan mengikuti kita semua. Terima kasih Roh Kudus. Biarlah kami mau memperbaiki komitmen kami ya Bapa. Kami mau menyaring kembali ya Bapa, pikiran yang boleh masuk dan yang tidak boleh masuk ya Bapa. Biarlah kami mau isi pikiran kami ini dengan pikiran, buah-buah pikiran yang berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Roh Kudus, berkaryalah Engkau di dalam kehidupan umat-Mu ini ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom, selamat sore, Tuhan Yesus memberkati.